Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah keamanan komputer. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep keamanan yang diterapkan dalam sistem operasi. Capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mampu memahami tentang konsep keamanan yang diterapkan dalam sistem operasi. Kemampuan akhir capaian pembelajaran memahami konsep keamanan yang diterapkan dalam sistem operasi. Bahan kajian, model-model keamanan dalam sistem operasi, perancangan sistem operasi yang aman, bentuk serangan terhadap sistem operasi, tinjauan terhadap sistem operasi yang aman, contoh sistem operasi yang aman. Penilaian, mahasiswa mampu menjelaskan konsep keamanan yang diterapkan dalam sistem operasi melalui kegiatan tanya jawab dalam diskusi di kelas. Keamanan sistem operasi, sebuah buletin yang dilaporkan oleh Kaspersky Lab menyatakan bahwa sepanjang tahun 2019 merupakan tahun yang banyak mendapatkan serangan di subsistem desktop jarak jauh di versi sistem operasi Windows. Statistik aplikasi yang paling rentan adalah Microsoft Office dengan persentase 65,59%. Ini adalah statistiknya, di mana ini adalah Microsoft Office, ini adalah browser, ini adalah Android, ini adalah Java, ini adalah Adobe Flash, ini adalah PDF. Dari tahun November 2018 sampai November tahun 2019. Keamanan pada sistem operasi merupakan kebutuhan yang sangat utama dan penting. Bayangkan jika sebuah sistem operasi tidak dilengkapi dengan keamanan yang mumpuni, maka sistem operasi yang ada pada komputer tersebut akan selalu tetap mendapat serangan dari virus, spam, worm, dan lain-lain. Sistem operasi hanya satu porsi kecil dari seluruh perangkat lunak di suatu sistem, tetapi karena pada peran sistem operasi mengendalikan pengaksesan ke sumber daya di mana perangkat lunak meminta pengaksesan, maka sistem operasi menempati posisi yang paling penting dalam pengembangan sistem. Dengan mempelajari cara penanganan virus dengan memahami cara kerja sistem keamanan pada sistem operasi yang digunakan, setidaknya kita dapat menyelamatkan data-data penting sebelum hilang atau rusak karena adanya virus worm tersebut. Perancangan sistem operasi yang aman mencegah hilangnya data dan mencegah masuknya penyusup merupakan aspek-aspek dasar yang harus dipertimbangkan saat merancang sistem. Ada beberapa lapisan keamanan pada sistem operasi, yaitu lapisan fisik, keamanan lokal, keamanan root, keamanan file dan sistem file, keamanan kernel, dan keamanan jaringan. Pada lapisan fisik, lapisan ini keamanan yang dilakukan merupakan pengamanan secara langsung terhadap perangkat lunak. Beberapa di antaranya seperti membahas akses fisik ke mesin dengan menyediakan akses masuk khusus ke ruangan komputer, pengujian komputer secara hardware, keamanan BIOS, keamanan bootloader. Keamanan lokal pada lapisan ini berkaitan dengan user dan hak-haknya, seperti memberi user fasilitas minimal yang diperlukan, hak-hak terhadap saat dari mana user login, atau tempat seharusnya login, pastikan dan hapus rekening mereka ketika mereka tidak lagi membutuhkan akses. Keamanan root, ketika melakukan perintah yang kompleks, cobalah dalam cara yang tidak merusak dulu, terutama perintah yang menggunakan globbing. Contoh, pada saat ingin melakukan rmfo.bug, pertama coba dulu isfo.bug. Dilanjutkan dengan jalur perintah untuk memakai root yang sangat penting dalam hal ini. Ya, selanjutnya itu adalah, selain itu jangan pernah menggunakan seperangkat utilities atau rlogin atau rsh atau rexec disebut utilitas R sebagai root, karena utilitas tersebut menjadi sasaran banyak serangan dan sangat berbahaya bila dijalankan sebagai root. Jangan membuat file rhost untuk root dan juga selalu perlahan dan berhati-hati ketika menjadi root. Keamanan file dan sistem file, beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan pengamanan pada lapisan ini, seperti direktori home. User tidak boleh mengakses perintah mengubah sistem seperti partisi, perubahan device, dan lain-lain. Lakukan setting limit sistem, file, atur akses dan permission, file read, write, execute bagi user maupun grup. Selalu cek program-program yang tidak dikenal. Keamanan password dan enkripsi. Pada keamanan password dan kernel merupakan keamanan mendasar yang sebaiknya diimplementasikan oleh semua pengguna. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu berhati-hati terhadap brute force attack dengan membuat password yang baik, selalu mengenkripsi file yang dipertukarkan, lakukan pengamatan pada level tampilan seperti screensaver. Keamanan kernel harus selalu diupdate dan mengikuti review seperti terhadap bugs atau kekurangan-kekurangan pada sistem operasi. Selanjutnya adalah keamanan jaringan. Keamanan ini secara umum dapat dilakukan dengan mewaspadai paket sniffer, paket yang sering menyadap port Ethernet, melakukan prosedur untuk mengecek integritas data, memverifikasi informasi DNS, melindungi network file system, menggunakan firewall untuk barrier antara jaringan privat dan dengan jaringan eksternal. Tinjauan sistem operasi yang aman untuk Windows adalah Windows Firewall, Windows Update, Windows Defender, Windows Hello, dan BitLocker.
Pada tahun 2001, Windows Firewall pertama kali diperkenalkan oleh sistem operasi Windows XP dan sejak saat itu Windows Firewall terus mengalami peningkatan baik dari sisi fitur maupun keamanan. Pada versi pertama Windows Firewall hanya mampu memfilter dan memblok koneksi yang masuk. Kemudian fitur Windows Firewall terus ditingkatkan untuk seperti mengontrol koneksi keluar dari suatu aplikasi serta user juga mampu mengatur Windows Firewall dengan cukup mudah. Windows Update memeriksa update yang diberikan oleh Microsoft untuk memberikan patch atau menambal celah pada Windows 7. Windows Defender adalah software antivirus internal yang sudah disediakan Windows secara gratis dalam hal ini. Ada juga Windows Hello adalah fitur yang memungkinkan penggunanya untuk login ke dalam Windows dengan menggunakan deteksi wajah, iris, dan sidik jari dan juga untuk membuka suatu device. BitLocker Drive Encryption adalah sebuah fitur enkripsi cakram penuh yang terdapat dalam sistem operasi Microsoft Windows Vista, Windows 7, dan Windows Server 2008 yang didesain untuk melindungi data yang melakukan enkripsi terhadap keseluruhan partisi. Tinjauan sistem operasi yang aman untuk Linux, mengevaluasi keamanan sistem operasi Linux yang Anda miliki. Hal-hal yang paling penting adalah ditemukannya sebuah lubang keamanan atau security hole yang baru, kesalahan konfigurasi, penambahan perangkat baru, hardware ataupun software yang menyebabkan menurunnya tingkat keamanan atau berubahnya metode untuk mengoperasikan sistem Linux yang kita miliki. Dari sekian banyak jenis sistem operasi Linux adalah merupakan sistem operasi yang aman terhadap virus karena selain jumlah virus yang pada sistem operasi ini sangatlah minim sekali. OS Linux melakukan pengolahan keamanan yang sangat ketat sehingga biasanya akan membuat virus tidak mampu beroperasi atau berjalan pada OS Linux ini. Dengan begitu, user bisa langsung menghapus virus dengan mudah melalui tombol delete. Linux juga memiliki kemampuan melakukan perbaikan bug atau cacat dengan sangat cepat. Hal ini dikarenakan Linux dikembangkan oleh sebuah komunitas Linux di mana pada komunitas Linux dapat memberikan saran dan melakukan perbaikan bug atau cacat dengan melalui dokumentasi. Studi kasus yang pertama terkait dengan peningkatan keamanan sistem informasi melalui serangan terhadap sistem informasi, di mana di sini adalah komponen sistem informasi mulai dari hardware, perangkat keras. Jenis serangannya adalah chipset level backdoor, set hardware backdoor, Intel processor SMM exploit, input-output MMU vulnerability, L3 case set channel attack. Ada juga terkait dengan trojan circuit. Software perangkat lunak atau sistem operasi di sini ada Row, Hammer, CLK Screw, Bone Check Bypass, Branch Target Injection, RoQ Data Cache Load, RoQ System Register Cache, Speculative Store Bypass. Dan ini terkait dengan layanan sistem informasi yang diserang adalah Session Flooding Attack, Request Flooding Attack, Asymmetric Attack, Slow Request or Response Attack, ada SSH Brute Force Attack seperti yang disampaikan di depan. Untuk aplikasi yang diserang terkait dengan cross-site scripting, ada cross-site request forgery. Untuk jaringan komunikasi yang diserang adalah signal jammer, ARP spoofing, smurf attack, SMTP attack. Database atau basis data yang diserang adalah terkait dengan SQL injection, buffer overflow, weak form of encryption. Terkait untuk user atau pengguna adalah social engineering, evil twin attack, dan ada juga phishing attack seperti itu. Jadi ini terkait dengan komponen sistem informasi dan juga terkait dengan jenis serangan. Adapun referensi untuk pertemuan kali ini dari Prakasa, peningkatan keamanan sistem informasi melalui serangan terhadap sistem informasi. Ada juga terkait dengan Hayati, buku ajar sistem informasi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.